يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkumpulan yang mana perkumpulan ini sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang berkumpul pada malam hari ini insyaallah dan ulun yakin akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, baik yang menyaksikan di media sosial, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diampuni Allah berkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, yang tidak bisa sebutkan satu persatu nama beliau, mudah-mudahan kita doakan para habaib di sini mudahan panjang umur, sihat badan, murah rezeki, mudahan banyak anak sidin, banyak juga bini sidin. Karena kalau sidin banyak anak lambat kiamat. Lambat kiamat kalau banyak habib masih di akhir zaman. Doakan mudahan saya ikut habib 4 bini. Begitu juga bibinian nang di bawah, bila ada habaib nang berdatang jangan kaina-kaina hiihakan. Anak bini nang pertama nang kedua kada apa-apa, yang penting laki pian habib. Nah itu aja pesan ulun. Dan juga yang ulun muliakan tamu kita akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Kab dari kota Jeddah. Ulun sebenarnya ini menggetar pian. Menggetar tahulah, gugup, grogi aja bahasa Inggrisnya tuh. Banyak benar habaib di sini orang alim-alim, masya Allah. Ulun disuruh pamulaan menggetar nih kalau pun pian di bawah menggetar juga. Tapi karena disuruh oleh tuan rumah, dang sanak ulun haji awai mau kada mau ai. Mau kada disuruh sidin kena bulik kada dukinya amplop. Habis berjalan bulik kena. Sedikit ulun menceritakan tentang orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, ada salah satu perempuan orangnya tua datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Lalu seorang perempuan tua tadi bertanya, wahai Al-Imam Hasan Al-Basri, adakah suatu amalan, adakah suatu amaliyah agar aku ada mempunyai anak ini sudah meninggal dunia? Beliau mempunyai anak tetapi berdahulu jawabannya itu meninggal. Lalu si perempuan tua tadi, ibu daripada anak yang meninggal tadi, bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, adakah suatu amalan dan bacaan agar aku bisa melihat hal keadaan anakku di dalam kubur, apakah disiksa Allah atau dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Hingga pada suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri pun memberikan suatu bacaan, memberikan satu amalan, wahai ibu, kau amalkan ini bacaan, insyaallah Allah akan mengabulkan permintaanmu dan engkau akan melihat hal keadaan anakmu di dalam kubur, apakah disiksa Allah atau dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ibu ini pulang dari rumah Al-Imam Hasan Al-Basri dan dia amalkan apa yang diberikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Pada suatu malam Allah mengabulkan hajatnya dan dia melihat anaknya di dalam kubur disiksa oleh Allah. Kepalanya diikat, kakinya diikat, ditarik-tarik oleh malaikat sampai putus badan anak tersebut, dikembalikan lagi, diajak seperti semula. Akhirnya ibu ini terbangun dari mimpinya. Di pagi hari dia menghadap Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, wahai Imam Hasan Al-Basri, tadi malam Allah mengabulkan hajatku dan aku bermimpi melihat anakku disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepalanya diikat, kakinya diikat oleh malaikat, ditarik-tarik oleh malaikat berdua tersebut, putuslah badan anakku tersebut, dikembalikan oleh Allah. Hingga Al-Imam Hasan Al-Basri bertanya, wahai Al-Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada ibu tersebut, wahai ibu, sewaktu anakmu hidup di dunia apa yang kau kerjakan? Dia kerjakan hingga Allah mengajaknya. Diceritakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya ibu ini pun pulang.
Ketika malam hari Al-Imam Hasanul Basri teringat akan cerita ibu tersebut dan dia ketakutan. Kenapa? Takut-takut kalau ajab tersebut mengalami akan dirinya sewaktu dia akan menjadi penghuni kubur. Al-Imam Hasanul Basri dia beribadah kepada Allah, dia berbacaan salawat, berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Malam itu tersebut dia bermimpi, dimimpikan Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpi Al-Imam Hasanul Basri, dia melihat dalam surga yang dia miliki, tapi ada surga yang paling bagus daripada surga yang dia miliki. Akhirnya Al-Imam Hasanul Basri bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, ini surga untuk siapa? Bagusnya luar biasa." Akhirnya malaikat bertanya kepada Al-Imam Hasanul Basri, "Wahai Al-Imam Hasanul Basri, silakan kau lihat siapa di dalam yang punya surga yang indah ini." Akhirnya Al-Imam Hasanul Basri dalam mimpinya dia melihat ada di dalam seorang surga tersebut ada salah satu perempuan duduk di atas istana, dilayani ribuan malaikat, makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan berbagai macam, intan berlian permata di mahkotanya. Akhirnya Al-Imam Hasanul Basri bertanya, "Wahai seorang perempuan, apa yang kau amalkan sewaktu di dunia hingga Allah mengistimewakan engkau di dalam surga, mengalahkan surga yang aku miliki?" Akhirnya seorang perempuan tadi menjawab perkataan Al-Imam Hasanul Basri, "Wahai Imam Hasanul Basri, ibuku pernah datang ke rumahmu, ibuku pernah meminta amalan kepadamu." Kata Al-Imam Hasanul Basri, "Wahai seorang perempuan, ibumu bercerita kepadaku kau diajab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur, bahkan ajaban tersebut sangat mengerikan. Kepalamu diikat, kakimu diikat, sampai putus badanmu, kau diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kau bisa ada di dalam surga ini?" Maka dijawab oleh perempuan tersebut, "Wahai Imam Hasanul Basri, mimpi ibuku kemarin itu betul. Tapi mimpi yang kedua ini aku ada di dalam surga akibat apa? Sewaktu ada di kota Sampit, di Masjid Riyadul Jannah, mengadakan majelis ilmu, dan dia melewati pekuburan kami 550.000 semuanya, dan dia berjalan lalu dia menoleh ke kubur kami, dia mengucapkan yusalluna 'alan nabi, berselawat sekali, nah berkah sekali itulah kami semua dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Itu salawatnya sambil berjalan pian. Apalagi pian nang duduknya berapa jam sunnah. Ada nang Batalimpoh di Banjar, ada nang Bagarulandut, ada tahu di Landut bagi Paler. Nah, kenapa? Berapa jam pian duduk di sini? Berapa ribu pian salawat? Berapa kali pian mengucapkan salawat? Bahkan dihadiri oleh anak cucu baginda Rasulullah. Yakinlah pian, witan pian, datuk pian sudah berada di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Nah, ini untungnya orang bersalawat. Apalagi ada para habaib luar biasa, memandang-mandang itu luar biasa. Bahkan Imam Haddad mengatakan, barang siapa rumah dimasuki zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah dimasuki anak cucu Rasulullah, lalu si tuan rumah menyiapkan makanan, minuman, akhirnya Habib tadi meminum. Ketika minum tersebut melewati rongga jutir Rasul, Allah mengatakan, "Wahai malaikat, saksikan fulan, dia menjamu anak kekasihku Nabi Muhammad, satu tegukan air, satu tegukan minuman yang melewati rongga anak cucu Rasulullah 70 tahun kujauhkan dari api neraka." Makanya kalau ada Habib ke rumah pian, suruh minum 2 drum atau makan 2 kawahan, tapi lebih bagus lagi anak pian kawinakan lawan Habib. Kenapa? Siang malam dapat banyu Habib. Nah, itu untungnya. Ini gak ada. Ciri-ciri akhir zaman, orang banyak kada cinta lawan zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri akhir zaman, orang banyak membenci zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri-ciri akhir zaman banyak sudah yang terjadi di media, macam-macam, memfitnah, membakar gambar para habaib. Itu orang-orang ciri akhir zaman. Makanya di akhir zaman orang-orang pilihan Allah yang bisa mencintai anak cucu baginda Rasulullah SAW. Ini alhamdulillah, nah malam hari ini pian kumpulan dapat lawan Habib sama ngaran kami sidin Habib Naufal, ini guru Naufal sidin bini 4 sikong ja. Kenapa?
takutan. Nabi afan. Allah Akbar. Allah samangaran bidan nasib. Habib, Masya Allah. Makanya biar luar biasa. Ulun di majlis ulun tuh tiap di majlis ulun di Rantau tuh Habib setiap malam Selasa 20 Habibnya 30 datang. Masya Allah senang. Kenapa? Kalau ada majlis ilmu di situ tidak ada anak cucu Rasulullah, maka majlis ilmu tuh kurang barakah. Walaupun saikung asal ada Habib di majlis itu barakah. Kenapa? Karena bila ada cucu Rasul di situ hadir datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kunci di akhir ceramah ulun perbanyak salawat di akhir zaman ini, dan cinta kepada ulama, cinta kepada juriyatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak baca salawat, mungkin ada kawa 100.000 sehari baca salawat. Bahkan orang bahari, biar orang bahari yang ada bahari Banar Jombang ya, orang bahari itu biar pantun aja banyak dibinian karindangan salawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Allah, Nur Muhammad di batang tubuhku. Si Anu bin si Anu jatuh cinta kepada diriku berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hah? Langsung biar. Nah, biniannya tengah malam karindangan non pian aja. Tapi bahaya itulah laki pian mukawa jangan hafal bacaannya. Ulun hafal cuma kada wani juga. Lupa ada bacaan bila anak bini banyak sebutin aja nikat bah pian nang kaya kita nih lah bebulang bawa kacamata ketahuan bibini bulik ke rumah tuh kayak ini kapal lagi berjalan. Nah, saliki bini ketakutan kita. Makanya orang bini seikong tuh dijajah oleh Belanda. Mudah-mudahan udah Guru Udin dijajah. Oh, kita jangan dijajah. Bini seikong hai cukup, seikong di sana, seikong di sini. Nah, salawat dibaca. Bahkan di zaman di Hadraul Maut tuh ada salah satu perempuan yang bernama Sultanah. Ya Habib nah, Sultanah. Kemarin berceramah cerita tentang Sultanah Rabaitul Adawiyah yang sekali tarim itu. Karamat beliau luar biasa ketika mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, saking banyaknya dibinian aja orangnya. Orang sampai salah atau turuti ini bagus. Amun dibinian di lain tuh banyak mengarah salawat, banyak bermamai aja laki. Di sini kan ada, di sini kan ada, di sana. Cuma di sana pindah ke sini. Sultan ini tiap hari salawat kepada Rasulullah. Hendak baca tapas salawat, hendak memasak salawat, hendak apa aja salawat. Ketika dia asik membaca salawat, akhirnya dia bertemu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kata Nabi Khidir, wahai Sultanah, apa yang kau minta Allah akan mengabulkan satu permintaanmu. Maka Sultanah itu waktu di zaman hidup Abdurrahman As-Segaf, ya Habibullah, seorang wali min auliya Abdurrahman As-Segaf. Lalu Sultanah datang kepada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bertanya, wahai guru, apa yang kau minta ketika aku bertemu Nabi Khidir nanti? Kata Abdurrahman As-Segaf mengatakan, seorang min auliya Allah, mintalah apa yang kau angan-angankan. Kata Sultanah, aku ini rindu dengan Rasulullah SAW. Aku ingin berjumpa bagaimana wajah Nabi Muhammad. Aku ingin bersalaman dengan bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad. Kata Habib seorang aulia Habib Rahman As-Segaf mengatakan, mintalah nanti kalau ketemu kau Nabi Khidir alaihissalam. Pulanglah Sultanah ini ke rumah, membaca seperti semula, memasak salawat, menyayur bersalawat, apalagi membajui anak salawat. Akhirnya ketemu Nabi Khidir alaihissalam, didoakan oleh Nabi Khidir. Seketika di hadapannya hadir Rasulullah bersama roh dan jasad-jasadnya. Luar biasa kata. Salawat kata. Salawat, cinta lawan Nabi, banyak salawat dan perbanyak hidupi sunnah Nabi Muhammad. Sunnah ini nang penting. Ini kada sunnah malam Jumat aja nang tahu berdane. Nang di sana bang, nah, tuh ada bini belum tuh. Habis ke sabun aja. Nah, sunnah Nabi Muhammad aja nang tahu. Sunnah tuh banyak. Berkumpul ini sunnah, bersiwak sunnah, pakai imamah sunnah.
Ini kada malam Jumat sunnah terakhir Haji Awai lu berkisah. Ini kisah Abah Guru Sokompol behari. Ada orang dua laki bini malam Jumat hendak melakukan sunnah Nabi Muhammad, hendak perang sama Yahudi. Nah, ini kisah sidin ulun ini apa jadi sidin kisahnya, kada mengarang seorang kada. Ketika malam Jumat nang laki ini mau tampil kita 17, nang bini minum saya rapat 17 cangkir. Magun juga ulun berkisah berapa ke Jumat terserah ulun juga. Akhirnya pada malam itu sakalam bulawan anak umur 5 tahun, anak mangguringan anak nih, maka pil kita nih pil reaksi ubatnya luar biasa nih. Sajam dia anak tuh ada guring, nah modal ya bau kunang-kunang mata dah. Setengah jam dilihat anak guring baik, ngerti bahasa lah guring tidur baik. Dilihatnya pindah guring bang anak nih baik. Nana laki maning sing tapih anak marung kau dah. Pas di atas gini bangun kada jadi. Akhirnya berapa jam akhirnya anak tadi ujar nang bini ikam bilah anak ikam tu nak yakin anak tu goreng cabut rambutnya. Bila ini akan mencabut rambut kada bergerak berarti anak itu positif goreng. Urun mal jadi pian nah nang sakalam bulungan anak hujan laki kayak itu kah kita ganakan setengah jam lagi, setengah jam cabut rambut sedikit dulu. Kisah Abah Guru behari rame pian saya kira panjang mengantuk. Cabut rambut pertama terdiam, cabut rambut nang kedua ada bergerak, cabut rambut nang ketiga dasar guring kalau aja bang. Akhirnya positif guring terjadilah pembunuhan Yahudi. Matian Yahudi. Cuma nang bini ini ahli salawat, nang bini ini katujuh bersalawat, katujuh hadir di majlis ilmu. Nah nang bini beisukan rambut basah, awak basah, sambil menyiram kambang di muka rumah bersyair. Orang ahli salawat syairnya nang kayak ini. Sidinan Nabi, Sidinan Nabi, Sidinan Nabi. Hujan nang bini. Nang laki anak perumahan misalnya atau anak ke kantor mendengar bini membaca salawat ada mau kalah. Masa bini besar aku ada bisa disambungnya syair nang bini tadi apa lagunya? Malam tadinya man, malam tadinya man, malam tadinya man. Ujar nang laki. Nang anak dengan sekolah pulang uitan basyair, mama basyair, abah basyair, umpatnya basyair. Kepalaku gundul, kepalaku gundul, kepalaku gundul. Ujar nang anak. Berarti malam tadi kata hawan, nang anak. Nah jadi banyak ibu sholawat. Nah sebelum belum tutup ceramah, ujar pesan daripada Abah Guru, banyakilah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan terakhir ceramah ada 100 sholawat yang pernah dibicarakan dan dibacakan oleh Abah Guru semua, sholawat azimiyah. Sholawat ini banyak nang orang kada terbaca, di Imdet juga ada sholawat ini, bagi nang kada tahu. Cuma nang kada tahu wajib disampaikan. Sholawat akhir zaman, sholawat azimiyah ini luar biasa. Sekali orang membaca sholawat ini menandingi orang membaca Dalailul Khairat 33.333 kali khatam. Satu kali salawat ini nah, sama tandingannya melebihi daripada orang membaca Dalailul Khairat 33.333 kali khatam. Bahkan Habib Muhammad Al-Haddar Baidatarin mengatakan barang siapa hendak goreng membaca 3 kali maka malam itu dia akan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan barang siapa membaca sebelum sembahyang subuh 7 kali maka dia yaqazatan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kira-kira ini berdatangan mendapat Rasulullah kalau salawat ini dibaca harus usah sekali kan. Dan barang siapa membaca mendawamkan dalam keterangan salawat tersebut imbah sembahyang sekali aja maka tidak akan dimatikan Allah sebelum dia melihat ada tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika jasadnya masuk ke dalam kubur Rasulullah langsung nang menyambutnya. Salawat azimiyah. Salawat ini ulun dapat daripada abah ulun
tahun 75 abah ulun waktu sekolah dalam pagar dapat sanad daripada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Syekh Abdul Zaini mengambil sanad kepada Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Syekh Muhammad mengambil ijazah kepada Syekh Ahmad bin Idris. Syekh Ahmad bin Idris mengambil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 sampai ke Rasulullah sanadnya. Ulun bacakan salawatnya handap aja. Anak bahapal lah pinta salah gugupang. Dibukakan salawatnya. Nah, ini salawatnya buka di Imdad ada. Kalau ada hafal ada Imdad Guru Sokompol baca situ. Ada salawat azimiyah nang kada hafal baca fotokopi bagus juga. Apa salawatnya? Allahumma inni as'aluka bi nuril wajhillahil azim alladzi mala'al arkana rasillahil azim wa qamat bi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim bi qadri zatillahil azim في كل لمحة ونفس عندما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحق يا مولانا يا محمد يا جل خلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينك ما جمعت من الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعل له يا رب الروح لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Nah itu salawatnya. Baca sekali sehari. Yang ini salawat akhir zaman. Kenapa? Karena di akhir zaman ini banyak orang nang lalai dengan salawat, banyak menguti handphone, macam main Facebook berbagai macam. Baca sekali ini pian, insya Allah selamat pian. Nah ini aja dapat ulun sampaikan. Nang belum dapat sanad ulun ijazahkan berataan malam ini. Nang belum dapat kina ambil salawatnya di bawah itu ada aja ambil. Kina isi-isi orang ngarannya dari Rasulullah. Berarti pian nang ke-7 sanadnya sampai Rasulullah. Nah ini jadi Pak sampaikan dasana ulun lah. Mudah-mudahan berkah. Sebenarnya ulun kada mau ceramah begini Habib aja. Nah mudah-mudahan kita mendapat pulang yang kalau. Nah mudah-mudahan di sini sugih badataan dan mudahan majlis nang diberi nama Raudah min Riyadul Jannah. Riyadul Jannah ya Habibnya. Taman surga. Insyaallah majlis ini tambah berkah. Tambah banyak manusianya sampai ke bundaran sana. Karena berkah Rasulullah taman surga. Nah ini dia sampaikan, minta halal, minta ridha, minta ampun dan maaf. Kalau ada tutur kata dan bahasa nang tahalang tabujur tasurung tasintak, diperbanyak ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.